Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang mikroskop. Nah, sebenarnya mikroskop ini kita telah mempelajari di sekolah, tetapi untuk lebih paham lagi tentang mikroskop, maka saya membuatkan video kali ini. Standar kompetensi yang akan kita capai yaitu memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan. Kompetensi dasar pertama, menggunakan mikroskop dan peralatan pendukung lainnya untuk mengamati gejala-gejala kehidupan. Yang kedua, menerapkan keselamatan kerja dalam melakukan pengamatan gejala-gejala alam. Tujuan pembelajaran, yang pertama, menyebutkan bagian-bagian dari mikroskop. Yang kedua, menggunakan mikroskop dengan benar. Selanjutnya, memperkirakan ukuran benda asli berdasarkan skala, membuat sayatan melintang dan membujur, membuat preparat basah, memegang dan membawa mikroskop dengan benar. Indikator yang pertama, siswa mampu mengenal bagian-bagian mikroskop. Yang kedua, siswa mampu menggunakan mikroskop dengan benar. Dan yang terakhir, siswa mampu menuliskan cara-cara membuat preparat. Kita masuk ke mikroskop. Nah, mikroskop itu adalah salah satu alat penting dalam kegiatan praktikum biologi di sekolah. Apa fungsi mikroskop? Nah, fungsi mikroskop itu untuk melihat benda-benda atau organisme yang berukuran sangat kecil, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata atau secara mata langsung. Nah, macam-macam mikroskop. Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, jenis mikroskop dalam kemampuan memperbesar bayangan juga semakin maju. Ada beberapa mikroskop yang kita kenal. Yang pertama, mikroskop monokuler. Lihat, lensanya itu yang di atas hanya satu. Itu mono, berarti satu. Yang kedua, mikroskop binokuler. Kalian bisa lihat lensa okulernya yang di sini. Nih, lensa okulernya situ ada 2. Kalau monokuler ada 1. Yang di sekolah kita pakai mikroskop monokuler. Yang ketiga, mikroskop sederhana. Kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Yang keempat, mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron ini memiliki kemampuan memperbesar paling tinggi. Dapat memperbesar benda sampai 500.000 kali. Mikroskop ini menggunakan elektron sebagai ganti cahaya pada mikroskop cahaya. Nah, bagaimana cara mengukur perbesaran mikroskop? Satuan yang biasa digunakan pada objek yaitu yang melihat mikroskop adalah 1 mm sama dengan 1000 mikro. Perbesaran total didapat dari hasil perkalian perbesaran lensa objektif dan lensa okuler. Misalnya, kita mengamati pakai lensa objektif dengan perbesaran 45 kali dan lensa okulernya 10 kali. Jadi kalian kalikan, yaitu 45 kali 10. Jadi perbesaran totalnya 450 kali ukuran semula. Oke, kita lanjut. Bagian-bagian mikroskop. Di sini kalian bisa lihat, di sini ada lensa okuler, ada tabung mikroskop, ada revolver, lensa objektif, meja preparat, kondensor, diafragma, reflektor atau cermin, tombol pengatur fokus kasar, tombol pengatur fokus halus, lengan mikroskop, penjepit objek, dan kaki mikroskop. Bagian-bagian mikroskop. Fungsinya yang pertama ada bagian optik mikroskop. Nah, mikroskop itu terbagi jadi
bagian, yaitu optik dan mekanik. Kalau optik itu tentang yang kaca-kaca atau lensa-lensa. Yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler ini terletak dekat dengan mata pengamat dan berfungsi sebagai kaca pembesar yang membentuk bayangan maya tegak dan diperbesar dari bayangan yang dibentuk lensa objektif. Yang kedua, lensa objektif. Lensa ini terletak dengan objek pengamat dan berfungsi untuk membentuk bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Ketiga, diafragma. Diafragma ini merupakan bagian mikroskop yang mengatur banyak sedikitnya sinar yang dipantulkan cermin menuju pengamat. Yang keempat, refraktor. Terdiri antara cermin datar dan cermin cekung yang berfungsi untuk memantulkan cahaya ke dalam lubang diafragma dan meja objektif. Cermin datar digunakan jika cahayanya cukup terang. Kalau cermin cekung digunakan jika cahayanya kurang terang. Lanjut, bagian kedua adalah bagian mekanik mikroskop. Nah, yang pertama itu adalah pemutar halus atau mikrometer. Dia digunakan untuk menurunkan tabung secara lambat. Tubus itu tabung nih, jadi secara lambat. Yang kedua ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop atau tubus digunakan untuk mengatur fokus yang menghubungkan antara lensa okuler dan lensa objektif. Yang ketiga ada pemutar kasar atau makrometer. Digunakan untuk menaikkan tabung secara cepat. Yang keempat ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini digunakan sebagai pegangan untuk membawa mikroskop. Kelima, ada revolver. Revolver ini digunakan sebagai tempat meletakkan lensa objektif. Nah, yang keenam ada meja objektif. Meja ini digunakan sebagai tempat meletakkan preparat. Yang ketujuh adalah penjepit objek. Penjepit objek digunakan sebagai penjepit gelas preparat yang agar tidak mudah tergeser. Kedelapan ada kondensor. Kondensor ini digunakan untuk mengumpulkan cahaya yang digunakan menerangi preparat. Yang kesembilan ada engsel inklinasi. Dia berfungsi untuk mengubah sudut tegak lurus mikroskop. Dan yang terakhir ada kaki mikroskop. Kaki mikroskop ini berfungsi sebagai penyangga mikroskop. Oke, next. Bagaimana cara menggunakan mikroskop? Yang pertama, mikroskop dibawa dengan tangan pertama menempuh bagian kaki. Sedangkan tangan kedua itu memegang pegangan mikroskop. Oke. Yang kedua, dalam keadaan tersimpan posisi lensa objektif dengan perbesaran lemah dan mikroskop berdiri tegak. Saat melihat objek benda pertama kali dengan perbesaran lemah. Nah, jika bayangannya tidak jelas, jadi kita ganti perbesarannya. Kita pakai perbesaran secara bertahap. Saat mengganti lensa objektif harus melihat, jangan sampai terjadi benturan antara lensa objektif dengan skimmingnya. Yang keenam, jangan menggunakan cermin ke arah matahari secara langsung sehingga dapat mengganggu penglihatan. Karena kalau kita ke arah matahari itu cahaya yang terkumpul sangat banyak. Jadi kita akan tidak melihat mikroorganismenya. Yang ketujuh, sebelum digunakan untuk melihat objek sebaiknya lensa itu dibersihkan dengan kertas lensa. Nah, siapa yang menemukan mikroskop? Mikroskop itu ditemukan oleh Robert Hooke, berkebangsaan Inggris pada tahun 1665. Jadi dia yang pertama menemukan mikroskop karena dia yang pertama meneliti sel. Ini sel deh, yang ini sel. Ini namanya siapa? Robert Hooke.
Oke, next. Nah, ini contoh mikroorganisme yang dilihat melalui mikroskop. Ini adalah bakteri. Ini amuba. Oke. Ini namanya protista. Nah, jadi cara memegang mikroskop yang benar adalah yang ini. Tangan yang satu memegang pegangan mikroskop, yang satunya memegang bawah kaki mikroskop. Oke, kali ini kita akan melihat melihat mikroorganisme pada air got.